Halo semuanya, kami dari kelompok 2 TPB 11A. Tugas RBL atau Research Based Learning kali ini, kami akan melakukan percobaan pada penerapan motor listrik sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kumparan tembaga. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Gozi, Niko Hansel Sitompul, Satrio Fernanda, Miftah Farid Andrew, Fadila Maiza, dan Widya Pratiwi. Dengan dibuatnya video penjelasan RBL ini, bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang gaya Lorentz, memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana, dan terakhir memenuhi tugas RBL Fisika Dasar 2. Mari kita mulai dengan teori dasar. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini dapat diterapkan di berbagai hal, misalnya memutar impeller pompa, kipas, mixer, dan masih banyak lagi. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz itu sendiri ialah selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dilambangkan I dan induksi magnetik yang ada dilambangkan B, yang biasa kita kenal dengan kaidah tangan kanan. Jadi, kawat yang berada dalam magnet, apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis, gaya Lorentz dapat ditulis sebagai berikut. Ini adalah percobaan motor sederhana menggunakan kawat tembaga dengan penerapan gaya Lorentz. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Magnet dengan kutub, 2. Kumparan dari kawat tembaga yang sudah dililit. Ini menggunakan variasi lilitan. Pertama itu dengan lilitan 4 lilitan dan 8 lilitan. Ini dengan variasi diameter, yaitu dengan diameter yang lebih besar dengan 4 lilitan. Lalu peniti besar, lalu selanjutnya yaitu baterai 1,5 volt dan isolasi, serta kardus bekas yang sudah kita buat untuk menjadi tempat menaruh baterai. Untuk percobaan pertama, kita menggunakan variasi jarak magnet ke kumparan. Untuk percobaan ini kita menggunakan kumparan dengan diameter 1 cm dan dengan jumlah liter sebanyak 4 kali. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita isolasi peniti besar ke baterai. Kita akan menyambungkan kumparan ke sela-sela lubang yang ada di besar. Lalu kita lakukan dengan jarak
sekitar 2 cm dari kuparan. Maka yang terjadi adalah kuparan berputar dengan cepat. Dijauhkan, maka kuparan akan melambat dan berhenti. Jadi kesimpulannya adalah semakin dekat magnet dengan kumparan maka akan membuat kumparan berputar lebih cepat, dan jika semakin jauh jarak magnet dari kumparan maka putaran dari kumparan akan semakin lambat. Yang kedua yaitu percobaan dengan variasi lilitan dengan diameter yang sama, yaitu sama-sama 1 cm. Yang pertama kita akan menggunakan dengan kuparan dengan 4 lilitan. Maka dapat dilihat putarannya cepat. Selanjutnya kita menggunakan kuparan dengan 8 lilitan. Kita lihat putaran yang terjadi lebih lambat daripada dengan jadi dapat kita simpulkan semakin banyak jumlah lilitan maka akan membuat putaran semakin lambat, sedangkan semakin sedikit lilitan akan membuat putaran semakin cepat. Lalu selanjutnya percobaan ketiga yaitu variasi baterai. Yang pertama kita akan menggunakan satu buah baterai dengan kumparan dengan 8 kali lilitan. Dapatkan putaran dengan satu buah baterai. Selanjutnya yaitu menggunakan 2 buah baterai. Dimasukkan dalam cover, lalu kita masukkan kumparan yang tadi yaitu dengan diameter 1 cm dan dengan 8 kali jumlah lilitan. Lalu kita lihat percobaannya. Dari hasil percobaan ini dapat kita lihat bahwa gaya magnet yang dihasilkan sangat besar sehingga saat berputar sangat cepat dan membuat kuparan beberapa kali melekat ke magnet. Jadi kesimpulannya semakin besar gaya yang kita gunakan maka akan semakin besar gaya magnet yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu percobaan keempat yaitu variasi arah kutub magnet. Ini sebelumnya sudah saya tandai.
selatan dan kutub utara dari magnet. Ini menggunakan kumparan dengan diameter 1,5 dan jumlah lilitan 4 kali. Kita langsung coba. Saat menggunakan kutub utara, arah putaran kumparannya itu adalah searah dengan jarum jam. Ini adalah menggunakan kutub selatan. Maka putaran yang dihasilkan yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kesimpulannya adalah saat menggunakan kutub magnet utara, maka putaran yang dihasilkan akan searah dengan jarum jam. Sebaliknya, jika menggunakan kutub selatan, maka putaran kumparan akan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya yaitu percobaan kelima, yaitu dengan variasi diameter dari kumparan. Yang pertama, kita menggunakan diameter 1 cm. Pada percobaan kali ini menggunakan jumlah lilitan yang sama, yaitu 42. Kita lihat. Putaran yang dihasilkan cukup lambat. Selanjutnya kita menggunakan diameter 1,5 cm. Maka putaran yang dihasilkan akan lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas diameter dari kumparan, maka akan membuat putaran dari kumparan semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin kecil diameter kumparan yang digunakan, maka akan semakin lambat putaran dari kumparan tersebut. Setelah semua penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja pada motor listrik ini banyak diaplikasikan pada alat-alat rumah tangga seperti pada mixer, bor listrik, dan kipas angin. Dalam penggunaannya, motor listrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari motor listrik yaitu alat yang digunakan mudah didapat, harga yang relatif murah, mudah dibuat, dan sederhana, serta kecepatan putaran kumparan atau torsi dapat dikontrol. Sedangkan kelemahannya adalah ukuran rangkaian berupa berukuran yang cukup besar dan kumparan ditakutkan terlepas atau terpental jika penyangganya tidak kuat. Untuk mendapatkan kinerja motor listrik yang sempurna, dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan putaran pada kumparan atau torsi. Meningkatkan kecepatan putaran pada kumparan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan jumlah arus yang masuk pada kumparan dengan menambah jumlah baterai yang digunakan pada alat, meningkatkan jumlah lilitan pada kumparan, membuat kumparan yang lebih luas, dan meningkatkan jumlah medan magnet pada kumparan dengan memberikan jarak antar magnet dengan kumparan semakin kecil. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.